Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Matan Nabi Syuja'. Pada malam ini kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah mandi besar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang fardu mandi besar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu, dan sunnah mandi besar, khamsatu asya'a, ada 5 perkara atau 5 hal. Saya ulangi, wa sunanuhu, dan sunnah mandi besar, khamsatu asya'a, ada 5 perkara atau 5 hal. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi yang pertama membaca basmalah. Ini secara umum ya masuk dalam kandungan hadis Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Bahwa setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta, keberkahannya terputus. Jadi semua aktivitas kita itu hendaknya kita mulai dengan baca basmalah agar menjadi aktivitas yang penuh berkah. Kemudian yang kedua, wal wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi besar atau mandi janabat. Ini wudunya seperti wudu ketika kita hendak sholat ya, seperti wudu ketika kita hendak sholat. Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati, apabila mandi janabat, tawaddoa wudu'ahu lis-sholati, maka beliau itu wudu seperti wudu beliau ketika hendak sholat. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila mandi janabat, maka beliau itu wudu seperti wudu beliau ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi sunnahnya adalah wudu. Kemudian yang ketiga, wa imrarul yadi alal jasadi, menggosok-gosokkan tangan pada tubuh atau pada badan. Menggosok-gosokkan tangan pada badan. Nah, ini salah satu tujuannya adalah agar badan kita itu bersih ketika digosok-gosok. Ya, ketika digosok-gosok. Kemudian yang keempat, wal muwalatu, muwalat. Nah, muwalat itu beruntun tanpa diselingi perbuatan yang lain. Beruntun tanpa diselingi perbuatan yang lain. Jadi ya dari awal sampai akhir, nggak boleh mandi ini orang rampung tapi di sela-sela dengan aktivitas yang lain. Mau WA sih, ya, telepon sih, ya, ini tidak boleh.
Kemudian yang kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota badan sebelah kanan dari yang kiri. Di sisi kanan dulu ya, baru sisi yang kiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai ya ketika beraktivitas itu mendahulukan sisi kanan, pakai sandal sisi kanan dulu, ya, pakai baju dari sisi kanan dulu. Nah, ini ya, ada 5. Yang pertama tadi membaca basmalah, yang kedua berwudu, yang ketiga menggosok-gosokkan tangan pada badan, yang keempat mualat atau beruntun tanpa diselingi perbuatan yang lain, yang kelima adalah mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Ini sunnah-sunnah wudu. Artinya apa sunnah-sunnah wudu itu? Artinya adalah perbuatan-perbuatan ini kalau dilakukan itu menyempurnakan, bukan sunnah wudu, maaf, sunnah mandi besar. Perbuatan-perbuatan ini, ya 5 perkara tadi, kalau dilakukan itu bisa menyempurnakan mandi janabat kita. Ya, selain, ya ini sunnah-sunnah ya, tapi kalau yang fardu mandi yang kemarin kita kaji, maka itu wajib dipenuhi. Ya. Adapun yang sunnah-sunnah ini adalah aktivitas yang bisa menyempurnakan mandi janabat kita. Baik, kita